Shalom, sahabat Business Room, sahabat People Church, Smart People Church. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Pak Chandrayu. Tapi sebelum kita memulai, kita akan mulai dengan doa. Kita akan mulai dengan doa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Apa yang hamba sampaikan Tuhan menjadi remah dalam kehidupan kami, dan kami lakukan, dan kami akan berkemenangan. Bahkan setiap yang mendengarkan Tuhan berkati. Kami siap Tuhan dengan taburan firman-Mu, kami siapkan hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya kasihi. Inilah kasih dari saya, dari kasih Kristus, dari tata Allah yang maha tinggi, untuk kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ada di dalam komunitas Smart People Church. Perkenalkan, nama saya Pak Chandrayu. Saya berasal dari Sumatera Utara, Bapak Ibu, Medan khususnya. Tetapi tahun 2000 saya sudah pindah ke Batam, Kepri. Nah, saya mempunyai 1 orang istri dan 2 orang putri. Anak saya yang terbesar, Stephanie Chandra, sedang kuliah semester 7 di Jakarta Gading Serpong, UMN. Nah, yang nomor 2, Silviani Chandra, kuliah di Batam, di Universitas Internasional Batam, dengan semester 5. Hanya ini perkenalan singkat saya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan hari ini membagi firman Tuhan dengan judul Orait Labora. Karena saya tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang smart, pengusaha, pekerjaan yang diberkati Tuhan luar biasa. Makanya saya ingin berbagi dengan judulnya Orait Labora. Orait Labora pasti kita sudah banyak dengar sewaktu kita sekolah, ataupun Bapak Ibu yang belum pernah mendengar apa kata Orait Labora. Apa itu kata Orait Labora? Orait Labora berasal dari kata Latin Bapak Ibu, yang diterjemahkan menjadi di bahasa Indonesia adalah berdoa dan bekerja. Ungkapan Orait Labora ini secara Kristen merujuk kepada konsep spiritualitas yang menekankan betapa pentingnya antara keseimbangan kehidupan, doa, dan bekerja, Bapak Ibu. Kita bekerja secara maksimal, namun tetap mengandalkan Tuhan dan berdoa. Meskipun frasa Orait Labora ini tidak ada dalam Alkitab, tapi prinsipnya tercemin dalam ajaran teladan Kristus Yesus, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sharing hari ini mengenai topiknya Orait Labora, arti berdoa. Apa itu doa, Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita akan belajar mengenai doa, Bapak Ibu. Ada 3 poin atau 4 poin yang akan saya bagikan mengenai doa. Apa itu doa bagi orang-orang Kristen, murid-murid Yesus? Mengapa kita orang-orang Kristen harus berdoa setiap hari? Mengapa ada orang Kristen malas berdoa, ragu-ragu untuk berdoa, takut untuk berdoa? Bahkan mengapa doa kita seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan dan tidak didengarkan? Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tetap berdoa, harus berdoa dan bekerja. Apa itu doa Bapak Ibu sekalian? Apa arti doa bagi orang Kristen dan murid-murid Yesus? Doa adalah sarana kita, hubungan komunikasi kita antara manusia dengan Allah Bapa, hubungan relasi yang intim antara kita dengan Tuhan, seperti anak dengan bapaknya. Itulah doa. Di mana di dalam doa Bapak Ibu sekalian, kita dapat menyampaikan rasa, ucapan syukur kita dan rasa terima kasih kita pada Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam doa, kita bisa memohon pengampunan atas segala dosa kita, dan kita bisa memohon mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Bahkan di dalam doa kita bisa berserah diri kepada Tuhan. Berdoa bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi saudara kita, bagi negara dan bangsa kita, dan bagi bangsa dan negara orang lain. Kita bersafaat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa adalah hubungan, sarana komunikasi kita. Orang-orang percaya kepada Allah Bapa. Hubungan yang dekat. Kita dapat berdoa, mengungkapkan segala perasaan kita, emosi kita, rasa marah kita, rasa sedih kita, rasa galau kita, rasa senang kita, rasa sukacita kita kepada Bapa, sahabat kita, Tuhan kita yang tidak jauh, dia hanya sebatas doa. Tapi ingat Bapak Ibu, doa bukanlah mantra yang memaksa Tuhan untuk mengabulkan segala keinginan kita. Doa tidak bisa merubah Tuhan, karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia tidak akan berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi doalah yang mengubah kita sendiri. Kita menjadi sabar. Kita bisa menanti jawaban Tuhan. Menanti jawaban doa-doa kita sesuai kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Kita bisa jadi rendah hati. Bisa sabar, setia, berharap penuh kepada Tuhan. Dan percaya, kuat, tabah, bahwa doa kita akan didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen harus berdoa setiap hari? Maka kita ambil firman Tuhan, mengapa kita harus berdoa setiap hari. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18 berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengharuskan kita tetap berdoa Bapak Ibu sekalian, dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita sebagai murid-murid Kristus untuk tetap selalu berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian. Baik keadaan kita susah, baik keadaan kita sedih, kekurangan, sakit, kehilangan, ditinggalkan, dikhianati, susah senang, apapun kondisi kita, situasi kita yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Memang bukan hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan Bapak Ibu sekalian. Ketika sedang ada masalah, susahan, kesedihan, sakit hati, kekurangan, keterpurukan, ditinggalkan, dikhianati, dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, dalam bidang usaha kita yang sedang bangkrut, orderan sepi. Tidak gampang untuk berdoa dan mengucap syukur. Menjadi hal yang mudah dan gampang Bapak Ibu ketika semua dalam keadaan baik-baik saja. Rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati, Tuhan berlimpah-limpah, pemasukan banyak, kesehatan oke, hubungan relasi bisnis sosial baik-baik saja, semua dalam kendali kita. Menjadi hal yang gampang ketika kita hadapi semua dalam semua baik-baik saja, dalam kendali kita, maka kita akan gampang berdoa, Tuhan Yesus baik, aku diberkati, anak-anakku diberkati, hal yang mudah dan gampang. Tetapi Tuhan menghendaki di dalam keadaan apapun kita mengucap syukur, tetap berdoa. Karena kita adalah murid-murid Kristus.
Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup di dunia ini. Kita harus contoh, kita teladani. Tuhan Yesus tetap dia berdoa. Dia menghendaki kita berdoa. Tuhan Yesus mengambil waktu, Bapak Ibu sekalian. Dia mengambil waktu saat-saat teduh, ke tempat yang sepi dia pergi. Menjauh dari keramaian. Ketika dia mau pelayanan, dia mengambil waktu. Saat teduh, dia ke tempat sunyi. Berdoa, menghadap Bapa. Dia tetap terhubung dengan Allah Bapa di surga. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Lukas 4 ayat 42, Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12. Tuhan Yesus mengambil waktu saat teduh pagi-pagi ke tempat sunyi, dia berdoa, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan Yesus juga bekerja di dunia ini, dia melayani. Bahkan dia juga menjadi tukang kayu. Jadi dia memulai pelayanannya dengan berdoa. Mengapa Tuhan Yesus berdoa, Bapak Ibu? Berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus meneladani, memberi contoh hubungan dia dengan Bapa. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Bapa. Dengan berdoa, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia mengandalkan Bapa dan mencari kehendak Bapa di surga. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Dia memberi contoh bagi pengikutnya, bagi kita murid-murid Kristus. Yesus memberi contoh bagaimana seharusnya kita berdoa. Doa apa? Doa Bapa kami yang sangat terkenal. Di dalam Matius 6 ayat 9 dan sampai 13 adalah contoh doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Kita harus teladani. Doa Bapa kami itu lengkap semuanya, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu nanti di rumah baca Alkitab. Lihat ayat itu, diteliti satu-satu. Semuanya lengkap. Hubungan kita dengan Bapa, kebutuhan kita, apapun, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Semuanya lengkap di dalam doa Bapa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kenapa Tuhan Yesus mesti berdoa? Untuk mendapatkan kekuatan dan hikmat. Yesus berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan hikmat dari Bapa, terutama saat menghadapi tantangan yang sangat besar, karya salib. Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam keadaan sedih, tertekan, gentar, takut karena Tuhan Yesus adalah manusia 100%. Dan 100% juga Tuhan. Dalam keadaan manusia dia di Getsemani, di Taman Getsemani dia berdoa dengan rasa takut dan gentar. Merasa sendirian, tertekan, depresi tingkat tinggi sehingga ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, pembuluh darahnya banyak yang pecah, Bapak Ibu sekalian. Keringatnya bercampur darah menetes keluar. Itulah tingkat depresi yang paling tinggi yang dihadapi manusia. Tuhan Yesus alami. Karena di Taman Getsemani dia merasa sendiri. Dia tahu jalan salib itu tidak gampang, mengerikan. Dicambuk, dihina, dipukuli, disalibkan. Dia tahu, Bapak Ibu sekalian. Makanya dia tetap berdoa. Terhubung dengan Bapaknya. Dan Bapa di surga mengerti isi hati anak. Dia memberi kekuatan dengan mengirimkan malaikat menghibur Tuhan Yesus, menguatkan dirinya untuk melewati karya jalan salib. Itulah mengapa Tuhan Yesus juga tetap berdoa. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Ia menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada murid-muridnya. Dia berdoa bersahabat untuk murid-muridnya. Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8 sampai 23. Dia berdoa untuk bersahabat bagi kita murid-muridnya dan orang-orang percaya yang akan datang di masa depan. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Dia tujuannya berdoa adalah muliakan Bapa. Dia menyatakan kedaulatan Bapanya. Itu di dalam Injil Yohanes 17 24 ayat 26.
Dia tetap mau terhubung dengan Bapanya di surga. Hal penting yang untuk kita pahami ya Bapak Ibu sekalian. Yesus Tuhan, tetapi Dia juga adalah anak Allah yang mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Doa Yesus kepada Bapa menunjukkan keseimbangan antara keilahiannya dan kemanusiaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap sebagai murid-murid Tuhan Yesus setiap hari berdoa. Karena kita meneladani Yesus sang guru kita, guru agung kita. Kita sebagai murid harus ikut meneladani sang guru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Teladan Tuhan Yesus berdoa, terhubung dengan Bapa dalam segala keadaan. Ketika kita berdoa setiap pagi, di dalam kehidupan kita, akan ada kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, jalan keluar. Setiap ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan jawaban doa untuk doa-doa kita Bapak Ibu. Amin. Percayalah. Tetaplah berdoa sebelum memulai kegiatan kita. Poin yang ketiga akan saya sampaikan. Mengapa orang Kristen malas berdoa? Ragu-ragu berdoa? Takut untuk berdoa Bapak Ibu sekalian. Mengapa orang-orang Kristen, murid-murid Kristus malas untuk berdoa dan takut untuk berdoa? Karena dianggap doa hanya sebagai kewajiban, rutinitas sebagai orang Kristen. Bukan suatu kebutuhan atau kerinduan hati untuk selalu terhubung dengan Bapa, mempunyai relasi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempunyai anak 2, tetapi anak saya tidak pernah berkomunikasi dengan saya. Setiap hari diam, tidak berkata-kata apa yang dia rasakan, apa yang saya rasakan, apa yang mau dia, apa yang saya mau dia. Tidak pernah komunikasi kami. Bayangkan, walaupun tinggal satu rumah. Bagaimana hati Bapak? Pasti sedih, saya pun pasti sedih. Bapak Ibu kan kita ini adalah bait kudusnya Tuhan. Roh Tuhan itu ada tinggal di dalam kita. Tuhan tidak jauh. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan juga. Yang menciptakan langit dan bumi. Roh penghibur, roh yang manis, roh yang lembut, roh yang berkuasa, roh yang menghanguskan itu ada di dalam hidup kita. Karena dia adalah bait kudus, kita adalah bait kudus yang didiami olehnya. Mengapa kita tidak pernah mengajak berbicara kepada Tuhan, roh itu yang ada dalam hidup kita? Dia pasti sedih Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita harus berdoa, berhubungan, menjalin hubungan relasi dengan doa ucapan syukur. Itu sebabnya mengapa orang malas berdoa. Karena dianggapnya rutinitas. Tidak ada suatu kerinduan untuk menjalin hubungan relasi yang dekat antara dirinya dengan Bapa di surga. Yang kita bisa panggil Bapa, sahabat. Dia hanya sebatas doa. Bukan Tuhan yang jauh. Mengapa malas berdoa? Doa jadi rutinitas. Terasa berat, membosankan, dan bukan pengalaman yang penuh makna atau arti. Makanya mereka malas untuk berdoa. Mengapa orang-orang Kristen malas berdoa? Kurangnya iman dan keyakinan, Bapak Ibu. Ada orang-orang merasa malas berdoa karena dia merasa doa dia tidak didengar Tuhan. Atau tidak dijawab oleh Tuhan. Rasa ragu, kurang percaya, ini dapat membuat mereka malas untuk berdoa. Tidak sabar.
Semua mau instan. Di zaman serba cepat, semuanya mau instan. Doa maunya cepat didengar Tuhan dan dijawab Tuhan dengan instan, dengan cepat. Lalu kita berdoa dengan Bapa di surga, pemilik langit dan bumi. Bukan mie instan yang gampang dimasak langsung bisa. Bukan nasi padang yang bisa diciduk langsung siap kita makan. Kita berhubungan dengan Bapa kita yang agung, mulia. Kita harus bisa menempatkan diri kita ketika kita berdoa. Walaupun kita sebagai anaknya yang berhak memiliki warisan-warisan surgawi. Tetapi kita harus memiliki hati, pikiran yang respect kepada Bapa kita. Sebagaimana kita sebagai Bapa, saya yakin Bapak Ibu sekalian memiliki anak. Bagaimana anak kalau tidak respect kepada kita ketika meminta sesuatu? Apakah kita langsung memberi? Menjawab kebutuhannya? Pasti kita mengajari dia bahwa dia minta harus sopan, respect, membangun hubungan komunikasi yang baik kepada kita sebagai orang tuanya. Begitu juga Bapa di surga, Tuhan kita Yesus, kita harus membangun hubungan penuh percaya, respect, percaya didengar doa kita, dan jawaban itu akan kita terima. Apalagi Bapak Ibu sekalian, yang membuat orang malas untuk berdoa. Dosa dan pengaruh iblis. Dosa dapat membuat seseorang merasa tidak layak dan menjauhkan diri jauh dari Tuhan, termasuk dalam hal doa. Iblis akan berusaha menghalangi kita, murid-murid Yesus, untuk berdoa dengan berbagai cara. Seperti membuat kita seperti sibuk sekali, tidak ada waktu untuk berdoa. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal tidak. Buktinya kita bisa melihat HP, dunia maya, Instagram, Facebook, TikTok. Iblis sekarang luar biasa Bapak Ibu. Iblis itu up to date. Sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis sekarang up to date Bapak Ibu sekalian. Dia tidak datang dengan rupa yang menyeramkan, menakutkan. Kalau dia datang dengan rupa yang menakutkan, menyeramkan, kita akan lari semua Bapak Ibu. Ketika iblis datang mendekat kepada kita. Tapi iblis pintar Bapak Ibu sekalian. Dia datang dengan lemah lembut, dengan wajah yang cantik, dengan wajah yang ganteng, melalui apa Bapak Ibu? Melalui HP. Melalui HP Bapak Ibu. Dia akan datang. Dia akan datang melalui ini. Menjumpai kita, mengambil waktu kita, membunuh waktu kita. Kita berlama-lama dengan Facebook, Instagram, dan apalagi yang di media sosial. Kita aktif Bapak Ibu. Tetapi kita jarang mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan yang menjadi terang jalan-jalan hidup kita, pedoman hidup kita. Kita tidak ada waktu untuk berdoa, tetapi untuk media sosial kita bisa berjam-jam. Survei membuktikan seluruh orang Indonesia, rakyat Indonesia, banyak waktunya terbuang hanya di media sosial Bapak Ibu sekalian. Itu survei membuktikan. Kehidupan kita tergantung dengan internet, dunia maya. Itulah iblis. Pintar dia, sangat pintar. Dia mencuri waktu kita. Padahal doa harusnya menjadi prioritas. Selama kita masih diberi kesempatan untuk menghadap Sang Bapa. Kita bisa mengambil waktu. Membaca firman Tuhan, berdoa, memuji. Hanya 10 menit, 15 menit Bapak Ibu. Sementara kita bisa ngambil Facebook, Instagram, membaca semua, scroll. Bisa lama berjam-jam.
Ayo Bapak Ibu sekalian, ambillah waktu. Bertaat saat teduh membaca firman, renungkan. Apalagi selain dosa. Dosa juga membuat kita malu, tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan. Atau tidak tertarik kepada doa, membosankan. Bahkan kurang rasa rindu berhubungan dengan Tuhan. Padahal doa adalah sarana untuk berkomunikasi kita dengan Tuhan yang adalah Allah Bapa. Membangun hubungan lebih dekat. Bagaimana seseorang tidak memiliki kerinduan yang kuat, keinginan yang kuat berhubungan dengan Tuhan? Hanya malasan. Tidak mengerti pentingnya doa. Padahal doa sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam doa kita mendapat kekuatan, mendapat hikmat, penghiburan, pertolongan, bahkan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Maka, untuk mengatasi rasa malas berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita perlu apa? Memperbaharui ini. Metanoia kita, cara pikir kita, cara pandang kita. Peperangan itu sangat-sangat luar biasa di sini, Bapak Ibu sekalian. Di pikiran kita, perspektif kita, cara pandang kita, motivasi kita, semuanya peperangannya di sini, Bapak Ibu. Kita harus rubah pikiran kita seperti pikiran Kristus. Kita perbaharui. Betapa pentingnya doa dan manfaat apa yang kita bisa kita peroleh di dalam berdoa. Kita berdoa dengan iman yang benar, bukan hanya iman yang besar, tapi berdoa dengan iman yang benar. Maka walaupun sebiji sesawi iman kita akan bisa memindahkan gunung kemustahilan, gunung problema, gunung sakit kita, gunung masalah kita akan terpindahkan dengan iman kita yang benar sebesar biji sesawi, Bapak Ibu. Amin. Kita ambil, Bapak Ibu. Kita tetapkan waktu-waktu khusus untuk berdoa. Atau kita buat jadwal. Mau ambil pagi hari kah? Jam 2 subuh kah? Jam 4 subuh kah? Jam 5 subuh kah? Komitmen kita ambil waktu. Kita jadwalkan untuk bertemu dengan Bapa di surga. Kita berdoa. Kita membaca Alkitab, Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab banyak contoh-contoh teladan orang-orang yang berdoa dan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Banyak di Alkitab, Bapak Ibu. Lalu apa? Agar kita rajin berdoa dan kuat berdoa. Kita melibatkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita libatkan Roh Kudus, membimbing, menolong, memampukan, karena Dia ada di dalam diri kita. Roh yang kuat, roh yang luar biasa, seorang penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Maka kita mampu berdoa, Bapak Ibu sekalian. Lalu poin yang keempat, mengapa doa kita seakan-akan tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Doa yang tidak segera dijawab atau seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan bisa disebabkan oleh berbagai hal, Bapak Ibu sekalian. Termasuk motivasi doa yang salah, adanya dosa, ketidaktaatan. Bisa jadi Tuhan punya rencana yang lain, yang lebih baik. Itu bisa kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan ya, Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita berdoa, tapi jawaban berbeda. Karena rencana dan rancangan Tuhan lebih luar biasa, lebih yang terbaik buat diri kita. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Berbeda Bapak Ibu, jauh. Apalah yang bisa kita rancangkan dengan pikiran kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, kepintaran kita, hikmat kita yang terbatas ini, otak kita yang sebesar bakpao ini. Rancangan Tuhan jauh, jauh, tak terselami. Apa yang kita doakan, Tuhan jawab pasti yang lebih terbaik. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Namun cara dan waktunya, pengabulan dan menjawab doa-doa kita bisa berbeda Bapak Ibu. Dari yang kita harapkan. Karena Tuhan memiliki hikmat dan rencana yang lebih besar dari yang kita doakan dan pikirkan. Dia bisa bersyafaat jauh. Dia lebih bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita pikirkan, kita doakan. Ada beberapa alasan mengapa doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu. 1, motivasi yang salah, keinginan kita yang salah. Kita berdoa dengan tujuan yang egois untuk keinginan daging kita ini. Hawa nafsu kita atau motivasi yang tidak benar menghalangi jawaban doa yang terkabul, Bapak Ibu. Itu dapat kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Mengapa doa kita tidak dijawab? Motivasi, keinginan yang salah. Ada lagi kenapa doa kita tidak bisa dijawab, Bapak Ibu? Karena dosa dan ketidaktaatan. Dosa dan kesalahan kita yang belum kita akui dan minta ampun pada Tuhan. Dan kita tidak mengampuni orang yang bersalah atau berbuat dosa kepada kita. Kita harus ampuni, Bapak Ibu. Apalagi tidak taat pada perintah firman Tuhan menjadi penghalang antara doa dan pengabulan doa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itulah sebabnya mengapa doa-doa kita tidak dijawab, Bapak Ibu. Karena ada dosa yang tidak kita ampuni, minta buat salah kepada kita. Itu bisa menghalangi doa-doa kita, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, ketidakpercayaan, keraguan dan kurangnya iman kita dalam menerima jawaban Tuhan juga bisa menjadi faktor menghambat bagi jawaban doa kita panjatkan, Bapak Ibu. Apalagi waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan memiliki waktu dan rencananya sendiri yang terbaik untuk setiap doa kita. Doa kita mungkin belum dijawab karena belum waktunya, Bapak Ibu. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik. Dia pasti jawab sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Kalau kita mempunyai anak di bawah umur 5 tahun, dia minta pisau, apakah kita beri? Kita tahu sebagai orang tua, kalau kita beri pisau itu di bawah umur 5 tahun, pasti dia akan bisa terluka. Karena anak itu belum mengerti
Pisau itu apa kegunaannya, fungsinya apa ketika dia meminta pisau itu. Tetapi sejalannya usianya, semakin bertambah usianya, umur 8, 9, 10, ketika dia meminta pisau, dia sudah mengerti apa kegunaannya dan apa manfaatnya dan apa bahayanya ketika dia tidak menggunakan dengan hati-hati. Sama seperti Bapa kita di surga. Kalau kita berdoa, Tuhan jawab instan. Bisa jadi berkat jawaban doa itu malah menjauhkan kita dengan Tuhan. Kita bisa menjadi sombong, tinggi hati, berkat berlimpah. Kita tidak perlu Tuhan lagi. Kita makin jauh hubungan kita dengan Tuhan. Dengan sesama kita menjadi sombong. Karena kita berdoa, Tuhan menjawab dengan secepat itu. Dengan instan. Kita menjadi sombong. Bisa jadi Bapak Ibu. Tetapi ketika semakin dewasa rohani kita pengertian Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan sesama, ketika berkat tercurah, hati kita siap, kita tidak akan menjadi sombong Bapak Ibu sekalian. Apalagi doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang apa yang kita minta dalam doa tidak sesuai dan sejalan kehendak Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Bahkan walaupun itu berbeda yang diberikan Tuhan jawaban doa itu, pasti yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di pikiran kita, doa-doa kita. Tetapi kehendak dan pikiran Tuhanlah yang terlaksana, keputusan yang terlaksana. Kenapa? Yang terbaik. Belajarlah sabar dan membangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan Bapa kita di surga. Bahkan doa-doa yang belum dijawab bisa menjadi kesempatan kita untuk memperdalam, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Belajar sabar, taat, setia, dan mengandalkan Tuhan terlebih lagi. Bapak Ibu, tadi itu sudah kita belajar apa sebab doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita semua mau berdoa setiap hari? Tidak takut berdoa, tidak ragu-ragu berdoa, dan doa kita didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita tetaplah berdoa. Karena Tuhan mengatakan dengan firman-Nya tadi di Tesalonika, Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, Bapak Ibu. Bukan dalam keadaan baik-baik saja. Bukan dalam keadaan senang-senang saja. Tetapi dalam segala hal. Berarti dalam segala hal, dalam segala yang baik, tidak baik, susah maupun senang, kita berdoa dan mengucap syukur. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus meneladani, mencermini teladan Yesus yang selalu berdoa kepada Bapaknya. Selalu terhubung kepada Bapa di surga. Kita harus seperti itu. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar. Apalah kita ini? Siapalah kita diri kita ini? Apakah kita mampu, kuat menghadapi keadaan dunia? Bapak Ibu sekalian tahu pengusaha. Orang-orang yang di luar tahu keadaan dunia bukan baik-baik saja. Perang di mana-mana. Israel perang dengan 6 negara. Amerika perang dengan China, perang dagang. Yang mengakibatkan seluruh perekonomian terguncang dengan kebijaksanaan Presiden Trump. Dengan pajak-pajaknya yang membebankan seluruh dunia terguncang. Apa kita mampu? Itu di luar kendali kita. Tetapi ketika kita berdoa mengambil bagian kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Akan memberi jawaban buat usaha pekerjaan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Saya tahu Bapak Ibu semua pengusaha-pengusaha yang hebat, Tuhan berkati. Dengan berdoa kita menunjukkan bahwa kita ini lemah Tuhan. Tidak mampu Tuhan. Ambil alihlah, kuserahkan kepadamu Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa, yang membimbing kami, memampukan kami, melewati semua ini Bapak Ibu.
Bukan kita tinggal di masalah kita. Bukan kita tinggal di problema kita. Bukan kita tinggal di kebangkrutan kita. Bukan kita tinggal di masa kesusahan kita. Tidak, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, mengucap syukur, kita serahkan kepada Bapa, Dia ambil alih itu. Dengan tongkat dan gadanya, sebagai gembala yang agung, akan membawa kita melewati lembah demi lembah kekelaman, Bapak Ibu. Melewati. Bukan kita tinggal di dalam lembah kekelaman. Bukan kita tinggal di dalam Laut Merah. Bukan kita tinggal di dalam tembok Yeriko. Bukan kita tinggal di dalam gua singa. Kita akan melewatinya, Bapak Ibu, dengan doa dan ucapan syukur. Jangan takut untuk berdoa. Karena kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Hubungan yang erat antara kita dengan Bapa. Dalam kitab Roma 8 ayat 15. Kita berhak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Tidak ada Tuhan apapun di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, yang demikian erat memberikan kita hak untuk memanggil Tuhan kita Bapa. Itulah Tuhan kita. Hebat, luar biasa kan? Seperti hubungan antara anak dengan bapaknya. Saya sebagai bapak, ketika saya jalan ke supermarket, anak saya tidak meminta apapun, tetapi saya tahu kebutuhan anak saya, makanannya, permennya atau apa. Saya tahu. Dia belum minta, saya sudah beli, Bapak Ibu. Saya sudah sediakan. Bahkan ketika saya berusaha, bekerja, menghasilkan sesuatu, saya bisa simpan. Untuk apa? Bukan untuk saya, tapi untuk masa depan anak saya. Untuk dia kuliah atau apa. Itu kita adalah Bapak orang manusia yang berdosa. Apalagi Bapak kita di surga. Dia memiliki rancangan yang terbaik. Belum terungkap dari mulut kita. Bahkan dalam relung hati kita. Dia sudah mengetahui. Karena Dia, Bapa yang Maha tahu segala keperluan kita, kebutuhan kita. Makanya saya tadi bilang, Bapak Ibu sekalian, doa itu bukan mantra yang bisa memaksa kehendak kita supaya Tuhan itu tunduk. Tapi doa itu adalah sarana membangun hubungan relasi kita dengan Allah Bapa. Dia rindu sekali berhubungan setiap saat, Bapak Ibu. Dia Tuhan Allah Maha pencemburu. Kita diingininya dengan rasa cemburu. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini bagaikan pengantin yang dipersiapkannya. Nanti kelak akan disongsongnya sebagai pengantin, Bapak Ibu. Bayangkanlah, dulu kita bagaimana sewaktu kita pacaran, bahkan mau berumah tangga, kan penuh dengan kerinduan untuk bersekutu dengan calon suami kita, istri kita, diinginkan. Itulah Bapa kita di surga, itulah Tuhan kita. Dia mau kita erat, berhubungan setiap saat dengannya. Maka Dia memberi kita ini bait kudus. Tempat Dia bersemayam roh itu. Dia mau interaksi setiap hari, setiap saat. Kita di baitnya, tempat rohnya berada, Bapak Ibu sekalian. Jangan takut ragu-ragu untuk berdoa dan merasa tidak layak. Karena dosa dan tuduhan, dosa-dosa masalah lalu. Karena kita telah ditebus. Kita telah dibeli. Bukan dengan emas dan perak, Bapak Ibu. Tapi dengan darahnya yang mahal. Darah Yesus, anak domba Allah. Darah yang kudus, yang tercurah di atas kayu salib. Kita telah ditebus lunas. Tunai. Jadi jangan ada lagi di pikiran kita dan hati kita tuduh-tuduhan kita tidak layak datang menghampiri tata kasih karunia untuk berdoa menghampirinya. Karena kita tidak layak menerima kasih karunia. Tetapi karena kita diampuni, kita diberi hak kasih karunia Bapa. Kita berhak menghampiri tata kasih karunia itu karena telah diberikan
Dia menerima kita dalam keadaan berdosa, Bapak Ibu. Siapa di dunia ini yang tidak berdosa? Tapi Tuhan tidak melihat latar belakang kita, masa lalu kita. Maka kita tetaplah berdoa, menghampiri tahta kasih karunia, kita ungkapkan segala kerinduan kita, segala keinginan hati kita. Kita ungkapkan dengan doa dan ucapan syukur. Sewaktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, selesai. Maka tirai di bait suci terbelah dua. Itu melambangkan tidak ada lagi batasan yang menghalangi kita untuk menghadap tahta kasih karunia itu. Tuhan telah berikan. Dengan penebusannya, kita berhak memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Bangunlah kepercayaan dan iman yang benar bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab kita. Doa-doa kita. Di waktunya Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita, Bapak Ibu. 3 jawaban Tuhan. Iya anakku. Tunggu anakku. Tidak anakku. Itu pasti Tuhan jawab doa-doa kita, Bapak Ibu. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita bangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Relasi yang semakin dekat, erat, bagaikan anak dengan Bapa. Saya dengan anak saya erat, akrab. Dari kecil, ketika kami berjalan kemanapun, tangan saya ke belakang begini, anak saya langsung sudah menjangkau tangan saya. Sampai sekarang Bapak Ibu. Itu menggambarkan hubungan kami yang erat. Kemanapun saya, tangan saya gini ke belakang, 2 anak saya wanita itu dua-dua langsung mengambil tangan saya. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Karena kita membangun hubungan yang erat satu sama lainnya. Apalagi Bapak di surga. Dia menginginkan kita selalu berhubungan erat Bapak Ibu sekalian. Kita datang berdoa, ucapan syukur kita. Kita nyatakan segala keinginan hati kita di dalam doa dan ucapan syukur. Itu dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 6 sampai 7. Kita nyatakan doa-doa kita dengan ucapan syukur. Karena doa kita adalah deklarasi Bapak Ibu. Kita sampaikan dan kita selaraskan dengan firman Tuhan. Ketika kita takut, kita nyatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Aku akan dijaga dengan tongkat dan gadanya. Ketika kita kekurangan, kita menyatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika aku sakit, aku akan sembuh oleh bilur-bilurnya, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pemilik langit dan bumi, emas dan perak adalah miliknya. Dia rela menjadi miskin supaya aku yang miskin ini menjadi kaya di dalam Yesus Kristus. Kita nyatakan Bapak Ibu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia menciptakan dalam Kejadian 1. Semua dia ciptakan dari yang tidak ada menjadi ketika dia berfirman. Maka doa-doa kita akan selaraskan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Apalagi kita ambil waktu berpuasa, maka akan lebih dahsyat. Bukan puasa itu yang menentukan, tapi Tuhan melihat hati kita ketika kita mengambil doa dan berpuasa. Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kukasih dalam nama Yesus, tetaplah berdoa. Nyatakanlah segala keinginan hatimu dalam ucapan syukur dan berdoa. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi di hati kita kekuatan damai. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, pengusaha-pengusaha yang hebat, tapi tetaplah, apapun itu usaha kita, kita tetap ambil waktu berdoa. Kita mulai dengan berdoa. Karena di dalam doa kita mendapat kekuatan. Tapi tetaplah Bapak Ibu, waktu berdoa selesai, kita selaraskan dengan firman Tuhan, apapun kebutuhan kita. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, memperkatakannya akan memakan buahnya. Maka kita perkatakanlah firman Tuhan.
Karena itu adalah Tuhan berikan bagi kita. Itu adalah hak kita yang diberikan Tuhan. Dia sangat senang memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi, tetaplah orait labora. Doakan apa yang Bapak Ibu kerjakan, kerjakan apa yang Bapak Ibu doakan. Amin. Yakin dan percayalah. Tuhan pasti memberi jalan. Tuhan pasti memberi jawaban. Tuhan pasti mendengar doa-doa Bapak Ibu. Dia hanyalah Tuhan yang dekat, ada dalam hidup kita. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia hanya sebatas doa. Amin Bapak Ibu sekalian. Kiranya renungan singkat ini memberi kekuatan, memberi pencerahan, agar kita sama-sama lakukan, maka kita hidup akan menjadi pemenang. Karena Tuhan Yesus telah menang di atas kayu salib untuk kita semua orang-orang yang sangat dikasihinya, Bapak Ibu. Karena kita diciptakan segambar dengan rupanya. Dia menginginkan kita menjadi penguasa-penguasa di bumi ini. Menguasainya. Amin Bapak Ibu. Ambil waktu, berdoa, membangun hubungan dengan Bapa kita di surga. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan hari ini, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu ketika dilakukan apa yang saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih buat waktu dan kesempatan untuk sharing. Bagaimana kami tetaplah harus berdoa. Menyatakan rasa ucapan syukur kami di dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu kami tinggal di dunia ini yang dikuasai oleh iblis Tuhan. Tapi Engkau beri kami kekuatan agar kami tetaplah berdoa membangun hubungan dengan Engkau Bapa kami yang baik. Maka kami akan kuat, maka kami akan mampu, kami akan melewati semua badai hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, teman-teman saudara seiman di komunitas Smart People Church ini Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan usaha mereka, kekuatan kesehatan bagian kami, keberhasilan keberuntungan ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Shalom semuanya saudara sekalian. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.